Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semuanya, kalian semua sekeluarga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jumpa lagi hari ini dengan Pak Huda pada pembelajaran PAI kelas 3 semester 2. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita buka sama-sama untuk keberkahan dan kemudahan kita dalam belajar. Mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang berperilaku yang baik, tentang akhlak yang terpuji. Setelah sebelumnya anak-anak belajar tentang materi Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Nah, orang yang berperilaku baik akan merasakan hidup yang tentram. Orang yang baik hidupnya akan tentram. Orang yang berperilaku baik akan disukai banyak teman, akan punya banyak teman, banyak saudara, dan juga tentunya akan disukai dicintai oleh banyak orang. Nah, dalam beramal kita harus selalu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Oke anak-anak. Nah, hari ini kita sama-sama akan belajar salah satu perilaku baik yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Ikhlas. Nah, apa itu ikhlas? Bagaimana kita menjadi orang yang ikhlas? Dan apa saja contoh-contohnya ikhlas? Apa tanda-tanda orang yang ikhlas? Kita akan pelajari hari ini. Nah, perhatikan gambar ini anak-anak. Nah, gambar nomor 1 ini adalah gambar anak sedang melaksanakan sholat. Apa yang kalian pikirkan? Nah, yang kedua adalah gambar dua orang gadis sedang membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga ini adalah gambar seorang anak sedang memberi sedekah kepada pengemis atau fakir miskin. Kemudian gambar yang keempat ini adalah seorang petani sedang bekerja di sawah membawa cangkulnya. Nah, apa yang kita pikirkan? Nah, ini semua adalah tentu perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Perbuatan-perbuatan yang terpuji, ya. Sholat, nah, membaca Al-Quran, memberi sedekah, bekerja, itu semuanya adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang terpuji. Nah, pada materi kali ini kita akan bicara tentang ikhlas. Apabila perbuatan baik ini dilakukan dengan ikhlas, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tahu perbuatan ini pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini perbuatan yang baik. Nah, apa arti ikhlas, teman-teman? Apa arti ikhlas? Ikhlas artinya adalah mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk memperoleh ridhonya. Jadi niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Nah, tadi sholat niatnya kalau untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu dinamakan ikhlas. Nah, pentingnya ikhlas bagaimana, anak-anak? Jadi persoalan ikhlas ini memang sesuatu yang tidak tampak dalam hati kita, ya. Karena di dalam hati maka ikhlas tidak kelihatan. Yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas ini menjadi syarat diterimanya amal kebaikan, amal soleh. Kalau kita sholat, memberi sedekah, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, bekerja, nah, itu kan baik, ya. Maka syarat amal itu diterima adalah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin
Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Nah ini, ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Nah, anak-anak perlu ketahui bahwa syarat diterima amal itu ada dua ya. Yang pertama, niatnya baik dan benar, yaitu ikhlas tadi ya. Harus ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharap ridhonya. Yang kedua, caranya yang baik dan benar sesuai yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Sholat misalkan, sholat itu baik ya. Nah, niatnya baik, tapi kalau caranya tidak benar, maka juga tidak diterima. Niatnya baik, benar, tapi sholatnya adalah tidak pedulikan syarat dan rukunnya, membuka aurat, bercanda, kemudian sholatnya seenaknya, hadapnya tidak mau ke arah kiblat. Nah, dan seenaknya. Misalkan melaksanakan sholat subuh harusnya 2 rakaat, dilakukan 1 rakaat, misalkan gitu ya. Nah, itu kan niatnya baik tapi caranya tidak benar. Atau caranya baik benar tapi niatnya tidak benar, itu juga tidak akan diterima ya. Di antara adalah kita beribadah, sholat, memberi sedekah, zakat, tapi niatnya apa? Ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin dikenal oleh orang ya. Bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, niat yang baik ini menjadi awal perbuatan yang baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan ikhlas pula. Jadi kalau orang itu berbuat baik ataupun berbuat buruk, itu pasti dilandasi oleh niatnya. Kalau niatnya baik, pasti insya Allah perbuatannya baik. Nah, tapi kalau orang niatnya buruk, biasanya perbuatannya juga akan buruk ya. Orang buang sampah pada tempatnya, dia ingin agar lingkungan itu bersih, niatnya baik. Nah, orang melerai temannya yang sedang berkelahi, ingin agar temannya tidak bertengkar ya, dan seterusnya. Nah, dalam sebuah hadis ya, Rasulullah SAW bersabda ya, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan seorang itu akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan ya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau niat kita karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau niatnya karena sesuatu ya, kita akan dapatkan itu. Maka yang pertama sebelum beramal, mari kita luruskan niat kita untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridhonya. Semoga amal itu jadi amal yang bermanfaat ya untuk orang banyak ya. Nah, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang seorang kepada rupa atau harta kita. Allah melihat pada hati dan amal kita. Contohnya seperti ini ya. Ini ada orang yang anak-anak yang kulitnya kulit hitam, ada kulit putih, ada kulit kuning, ada yang mata sipit, ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang kaya, ada yang miskin. Ini semua adalah yang tampak di depan kita. Namun bagi Allah Subhanahu wa taala itu semua tidak penting. Yang penting apa? Hatinya dan amal perbuatannya. Maka jangan sekali-kali kita mengejek orang yang gendut, orang yang kurus, orang yang kaya, orang miskin, kulit hitam atau apa. Itu semua tidak penting bagi Allah. Yang penting apa? Hatinya baik, amalnya juga baik. Ada orang yang cantik tapi hatinya jelek, amalnya jelek. Ada orang yang mungkin dalam pandangan manusia dia kulit hitam tapi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hatinya baik, perilakunya baik. Sebagaimana contohnya adalah Bilal bin Rabah. Itu diangkat derajatnya masuk surga. Kenapa? Karena dia orang yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan perilakunya juga sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya ya. Ini beda dengan Fir'aun ya. Fir'aun ini raja yang sangat kejam. Walaupun kekuasaannya besar, hartanya banyak, dia direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hatinya buruk, melawan Allah dan Rasulnya, dan juga apa? Dia menentang perbuatannya, sangat-sangat dibenci, melakukan kezaliman, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Itu. Nah, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda ya,
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Ini penting sekali. Selalu luruskan hati kita karena Allah dan perbaiki amal kita. Nah, kemudian apa tanda-tanda orang yang ikhlas itu? Nah, sebagaimana dalam kitab At-Tibyan halaman 51 disebutkan ya. Nun rahimahullah mengatakan, tanda ikhlas itu ada 3. Yang pertama, tidak ada bedanya bagi seorang antara dia dipuji atau dicela seseorang atas amalnya. Tidak menghiraukan pandangan manusia atas amalnya dan mengharap pahala dari amal yang dia kerjakan di akhirat. Jadi dia melaksanakan kebaikan, amal soleh, itu tidak peduli dilihat orang, dipuji orang, dikenal orang. Yang penting dia tetap beramal. Nah, apa contohnya perbuatan orang yang ikhlas itu? Perhatikan ini. Ini ada seorang anak. Dia selalu melaksanakan sholat setiap hari di masjid, selalu berjamaah. Disuruh orang tuanya atau tidak disuruh, dia tetap sholat. Dilihat oleh gurunya atau tidak dilihat oleh gurunya, dia tetap melaksanakan sholat. Nah, ini namanya adalah tanda-tanda orang yang ikhlas. Tidak peduli penilaian orang, dia tetap melaksanakan sholat. Dipuji atau tidak dipuji, dia tetap melaksanakan sholat. Kenapa? Karena sholat adalah perintah Allah. Sebagai bukti kita menyembah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, maka apa? Melaksanakan sholat. Nah, ini. Kemudian ini berinfak juga sama. Punya sedikit atau banyak, ya tetap berinfak. Dilihat orang atau tidak dilihat, tetap berinfak. Dipuji atau tidak puji, infak. Dikenal atau tidak kenal, tetap berinfak. Nah, ini tanda-tanda ikhlas. Tidak peduli. Kenapa? Dia mengharapkan ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang ketiga, ini dalam sebuah berita ini ya. Ada 4 orang anak. Dia itu menemukan satu dompet isinya 900.000. Ini viral ya, sempat viral berita ini. Dulu pada tahun 2019. Apa yang terjadi? Si 4 anak ini tidak mengambil sedikit pun isi dari dompet, bahkan dia mengembalikan kepada pemiliknya. Ya, apa? Si 4 orang anak ini tidak mengharapkan balasan, dia ingin mengembalikan itu semata-mata ingin menolong orang tersebut. Ini luar biasa. Kemudian bahkan dalam riwayat terdahulu dalam hadis ya dari Abu Hurairah, termasuk kepada binatang ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang laki-laki sedang berjalan, dia merasa kehausan yang sangat, lalu dia turun ke sumur dan minum. Ketika dia keluar, ternyata ada seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya menjilati tanah basah karena kehausan. Dia berkata, anjing ini kehausan seperti diriku. Maka dia mengisi sepatunya dan memegangnya dengan mulutnya. Kemudian dia naik dan memberi minum anjing itu. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita bisa meraih pahala dari binatang? Beliau menjawab, setiap memberi minum pada hewan akan mendapatkan ganjaran. Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi termasuk pada binatang. Kalau kita ikhlas memberi makan, memberi minum, akan mendapatkan pahala. Ini kepada anjing saja yang kita ini najis, terkena airnya, kita menolong anjing itu, kita dapat pahala. Nah, dalam riwayat lain, tadi kan seorang laki-laki, sekarang seorang wanita. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ada seorang wanita pezina ya, wanita yang nakal, yang tidak baik, melihat seekor anjing di hari yang panas, begitu terik, anjing itu mengelilingi sumur tersebut sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan. Lalu wanita tersebut melepas sepatunya, lalu menimba air dengannya. Ia pun diampuni karena amalannya tersebut. Hadis riwayat Muslim. Wanita yang tidak baik ya, karena keikhlasannya menolong binatang yang kehausan, gara-gara itu Allah turunkan rahmatnya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah ini. Oke anak-anak, semoga penjelasan yang tadi sudah Pak Oda sampaikan anak-anak bisa pahami, sehingga anak-anak bisa resapi, sehingga kita menjadi orang yang ikhlas. Anak-anak, kita tutup pelajaran ini sama-sama dengan bernyanyi
Judulnya adalah Hanya Kepada Allah. Dari lagu Mujahid ya. Perhatikan contohnya dari Pak Huda. Jika kita beramal dan beribadah, niatkanlah hanya kepada Allah. Itulah tujuan bersama kita, dunia akhirat bahagia. Sekali lagi, jika kita beramal dan beribadah, niatkanlah hanya kepada Allah. Itulah tujuan bersama kita, dunia akhirat bahagia. Oke, nah itu sebagai penutup pelajaran. Semoga pelajaran kita hari ini bisa memberikan manfaat untuk diri kita semuanya. Kita bisa pahami, kita bisa resapi, lalu kita bisa amalkan. Dan kita semoga menjadi orang-orang yang selalu ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.